Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ba'du. Ayo kita lanjutkan teman-teman santri Unifal kampus Al Khairiyah. Sekarang faslun ya, kelompok ke-6 yang baca ya. Faslun fasal. Aqada hadal fasla li bayani syuruti ijja'il istinja'i bil hajari. Wal istinja'u lughatan al-qat'u wa syar'an izalatul khariji an-najisi al-malwisi minal farji 'anil farji bima'in aw hajarin. Aqada menguraikan atau mengikat ya. Aqada mengikat hadal fasla, musannif pengarang kitab ini Syekh Salim As-Satiri. Hadal fasla, fasal ini dibayani syuruti ijza'il istinja'i, untuk menjelaskan syarat-syarat pembagian istinja bil hajari dengan batu. Jadi cebok dengan menggunakan batu. Wal istinja'u lughatan al-qat'u, dan istinja menurut bahasa adalah al-qat'u, yaitu memutus. Memutus artinya ya memutus kotoran gitu. Itu namanya istinja. Wa syar'an, sedangkan menurut syara adalah izalatul kharij an-najisi al-malwisi, yaitu menghilangkan yang keluar. Al-kharij yang keluar, an-najisi najisnya, al-malwisi yang mengotori ya, atau yang mengotori lah, tidak padat ya. Minal farji, dari farji, anil farji sampai farji yang lain, dari farji satu ke farji yang sebelahnya gitu. Bimain, dengan air, au hajarin, atau dengan batu. Nah, ini definisi menurut syara'. Jadi kalau menurut bahasa, istinja itu adalah al-qat'u, yaitu memutus artinya membuang kotoran. Sedangkan menurut istilah syara', menurut syara', istinja itu adalah menghilangkan yang keluar najis yang mengotori dari farji ke farji, dengan menghilangkannya itu dengan air atau dengan yang namanya batu. Teman-teman paham ya sampai di sini ya, masalah mengenai tentang istinja. Hukumnya apa sih? Wa hukmuhu al-wujubu min kulli najisin malusin wa nadbu minal jadmi wal karoha. Jadi istinja itu ada hukum-hukumnya teman-teman. Wa hukmuhu, dan hukumnya yang pertama adalah al-wujub, wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Min kulli najisin malusin, dari setiap najis yang mengotori. Artinya hukum istinja itu wajib jika yang keluar berupa najis ya, yang tidak padat artinya yang kotor tapi tidak padat dia. Nah, ini namanya hukumnya wajib dibersihkan. Wanadmu, dan sunnah hukumnya jika yang keluar berupa wanadmu minal jamid, jika yang keluar itu dari minal jamid, dari benda yang padat, seperti keluarnya batu kan padat ya, itu juga sama, sunnah hukumnya membersihkan. Wal karahatu, dan makruh, hukumnya makruh minarihi, dari kentut ya, kentut itu makruh hukumnya. Jika keluar angin kentut kemudian kalian istinjakan, itu hukumnya makruh. Wal ibahatu minal araqi, sunnah ketika yang keluar itu keringat. Wal hurmatu ka'an yakuna bimagsubin, status istinjanya bisa haram. Ka'an yakuna, seperti beristinja
dengan benda rampasan, dengan benda yang maling gitu. Nggak boleh benda punya orang diambil kamu istinja, itu hukumnya menjadi hurmah, haram. Wa afdalu kaifiyatihi al-jam'u bainal ma'i wal hajari bi an yabda'a bil hajari summa yusbihu bil ma'i. Bentar ya? Bentar, baru 5 menit. Wa afdalu kaifiyatihi, dan paling utama tata cara istinja al-jam'u, yaitu mengumpulkan bainal ma'i wal hajar, antara air dan batu. Jadi kaifiyahnya, tata caranya mengumpulkan air dengan batu bi an yabtada'a bil hajari. Memulai seseorang bil hajari dengan batu, cebok dulu dengan batu ya istinja, summa yusbihu bil ma'i, kemudian diikutkan dengan air. Ini sama kayak di takrib ya. Haina idin, pada waktu nelikan iki, haina ini ketika itu yakfi, cukup fi husuli asli sunnah, dalam menghasilkan sunnah kullu jami'in, setiap benda yang keras. Jadi mendapat sunahan kalian atau kita ya, menggunakan batu yang padat walau najisan, sekalipun batu itu najis. Nah ini yakfi, di kita istinja itu ya mendapatkan sunnah dengan cebok dengan benda yang keras, walau najisan, sekalipun benda itu najis gitu. Fa in arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li annahu yajilu al-aina wal athara. Jika engkau mengharapkan, jika seseorang mengharapkan al-iktisara untuk memilih, artinya meringkas ya, atau memilih ala ahadihima, atas salah satu di antara keduanya, milih batu atau milih air, fal ma'u afdal, maka air lebih utama. Kenapa? Li annahu yajilu al-aina, karena air itu menghilangkan ain, zat-zat kotoran tersebut, wal atharo, dan pengaruhnya, baunya dan lain-lainnya. Nah itu jika lebih, di mana nih yang didahulukan, air atau batu, maka yang lebih top gitu, afdal, itu air. Walau bada'a bil ma'i wa arada ayastanjiya ba'dahu bil hajari lam yasunna lahu dzalika li adamil faidah. Nah nih, walau bada'a, dan jika seseorang memulai istinja dengan air, wa aroda, dan ia mengharapkan air istinja untuk beristinja ba'dahu, sesudah dengan air, bil hajari, dengan batu. Jadi ingin beristinja dengan air, kemudian diikuti dengan batu setelahnya. Nah, lam yusanna lahu dzalika, maka tidak disunahkan hal itu. Kenapa? Li adamil faidah, karena tidak adanya faedah. Kalau dengan air ya udah pasti akan hilang kan, pasti akan hilang kalau sudah dengan air, nggak perlu pakai batu lagi. Kalau yang tadi mana lafadznya ini, wa afdalul kaifiyatihi al-jamu bainal ma'i wal hajari. Ini kalau ini dengan batu dulu nih mulanya ceboknya, lalu kemudian diikutkan dengan air. Kalau di air dengan air dulu baru dengan batu, dan bisa nalahu dari kali ada faedah, nggak ada faedahnya bro, gitu ya. Lanjut, syurutu ija'il hajari samaniyatun, syarat-syarat bagian batu itu ada 8. Asyurutu, syurut, syarat, jam'u syartin, jamannya lafaz syartin. Jadi syarat itu jamak dari lafaz syartin. Wa syartu, sedangkan syartu lughatan menurut bahasa al-alamah, yaitu ciri. Ini kayak kemarin ya. Wa syar'an ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dzatihi. Wa syar'an, dan syarat menurut syara' adalah sesuatu yang menunjukkan ketiadaannya bila syarat itu tidak ada, namun tidak menunjukkan keberadaannya bila syarat itu zat itu tidak ada, atau syarat bila syarat itu ada. Wal muradu, yang dimaksud bil hajari dengan batu,
huna di sini kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin. Yang maksud dengan batu di sini adalah kullu jamidin tahirin, setiap benda yang padat, yang suci, qali'in yang dapat membuang kotoran, ghairi muhtaramin yang tidak diharamkan, fala yajibu an-najisu, maka tidak mencukupi najis, wala ghairul qali, dan tidak dapat membuang limalusatihi, kotorannya, au rakhawatihi, atau rawah itu ya, atau dapat menyerapnya masalah perumpamaannya. Jadi syaratnya itu yang dimaksud dengan hajar itu setiap benda keras yang suci, yang qali, yang dapat apa? Yang dapat emang batunya itu dapat menjebol, mengambil kotorannya itu. Ya, yang tidak dimuliakan, makanya di sini tidak mencukupi membuang najis dan mengebodol yang model najis itu dengan benda-benda yang emang seperti tidak menyerap, gitu kan, tidak menyerap dan nggak bisa membuangnya. Nah, masalah contohnya seperti itu. Nah, wala al-muhtarami, dan tidak boleh istinja dengan apa? Dengan hal-hal yang dimuliakan. Cebok dengan hal-hal yang dimuliakan, kakatul ilmi al-syar'i, kayak kitab-kitab ilmu agama, kan? Cebok dengan kitab kuning. Enggak mungkin alatihi, dan alatnya enggak boleh ya. Alatihi dan alat-alatnya, alat-alat yang mencakup kutub-kutub syariah, wal makumi, atau dengan makanan ya. Cebok pakai pizza ya, istinja. Boleh teman-teman. Pakai martabak. Al-makna, artinya anna syuruta ijja'il istinja'i bil hajari idza iqtasara alaihi thamaniyatun. Sesungguhnya syarat-syarat pembagian istinja dengan batu, idza iqtasara atau idza uqtusira, jika ingin diringkas, alaihi kepada istinja itu thamaniyatun, ada 8. Jadi syarat istinja dengan batu itu jika beristinja hanya menggunakan batu saja, artinya itu harus ada 8 syarat. Istinja dengan 8 batu itu ada 8 batu dengan batu itu ada 8 syarat, teman-teman. Number 1, yang pertama nih, an yakuna bisalah sati ahjarin, istinjanya itu dengan 3 batu. Perlu digarisbawahi, istinjanya dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Maksudnya 3 batu di sini 3 batu usapan ya. Bisa juga jadi misalnya satu batu itu 3 kali usapan, atas bawah tengah mencukupi gitu kan, maka itu sudah, kalau sudah bersih maka masuk sudah istinja. Ya kan, nggak mesti 3 batu, 3 batu, tapi jika 1 saja sudah mencukupi, ya nggak ada masalah gitu. Al-makna artinya anal awal min syuruti ijja'il istinja'i bil hajari ka kaunuhu bisalasi musahatin la aqalla fa ta'addudu al-ahjari laysa biqayyidin walau masaha bisalasati atrofin hajarin martabatin aw masha salasa masahatin bi tarfi wahidin min hajarin wahidin bi an yusilahu wa yan syafahu ba'da kulli masahatin kafa, katanya itu. Sesungguhnya awal dari syarat-syarat pembagian istinja bil hajari dengan batu, kaumu adanya bisalasi masahatin dengan 3 usapan. Jadi apabila mengusap dengan 3 sisi dari 1 batu, kata saya tadi itu kan, atau mengusap dengan 3 usapan dari 1 sisi dan 1 batu dengan cara dibasuh dan dikeringkan. Setelah setiap kali mengusap, semuanya cara itu diperbolehkan. Jadi 1 batu, cuma batu tersebut mencukupi 1, 2, 3. Jika sudah bersih, nah itu mencukupkan sebenarnya. La apalah, bukan lebih sedikit. Fata'adudul al-ahjari, maka bilangan batu laisa biqayyidin,
bukan saja terkait dengan bilangan 3 batu gitu ya. Walau masaha, jika seorang mengusap di salah satu atrofin dengan 3 ujung dihajari martabatin batu yang beruntutan, au masaha atau dia mengusap salah sama sahatin dengan 3 usapan, bitarfin wahidin dengan ujung yang satu, min hajarin wahidin dari batu yang satu, bi an yusilahu dia mengusapnya kepada batu tersebut, wayan shifahu dan dia dapat membersihkannya kepada batu ba'da kulli mashatin sesudah setiap usapan kafa, maka telah mencukupi. Jadi satu batu nih contohnya, tapi mencukupi ujungnya ini mudah dapat membersihkan sampai 3 kalinya yang membersihkan, maka itu sudah mencukupi. Kafa. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wa an yunki al mahala, dan ia membersihkan tempat kemaluannya, tempat gugurnya atau kemaluannya. Tapi di sini ada maksudnya nih. Wal muradu yang dimaksud wa an yunki al mahala bil mahali, yaitu dengan mahal. Guna di sini as-safhatu wal hasyafah wa dhahirul farjil mar'ati wa safhatu ma yandamu indal qiyam wal hasyafatu ra'sud dakar. Jadi yang dimaksud dengan wa an yunki al mahala itu syarat yang kedua ya. Bagian dubur nih as-safah ini ya, bagian dubur, wal hasyafah dan helm laki-laki, wal dhahirul farji mar'ati dan depan yang nampak di farji perempuan. Nah, wasafhatu dan safah di sini maknanya mayan domu indal qiyam. Jadi safah itu maknanya mayan domu indal qiyam, yakni dubur yang tertutup, ya, dubur kemaluan yang tertutup indal qiyam ketika berdiri. Perempuan jadi kalau misalnya dia berdiri ketutup duburnya. Nah, itu namanya safha. Wal hasyafatu ra'sud dzakar, sedangkan hasyafah itu adalah ra'sud dzakar, kepala zakar, jadi helmnya. Nah, itu kedua-duanya harus jika ada najis harus dibersihkan. Paham ya? Jadi helm dan tempat perempuan sofa ketika berdiri dia tertutup, nah itu namanya dubur kan. Jadi kalau misalnya kalau jauh kan terlihat tuh kalau perempuan mah sofanya, kemaluannya. Jadi kalau misalnya dia berdiri mah nggak terlihat. Nah itu juga harus di wa an yunki al mahala, tempat-tempatnya harus dibersihkan. Al makna artinya an-nasani min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari aw yunki al mustanji al mahalla ayyan zafuhu bi haitsu la yabqa illa atharun la yazulu illa bi sigoril khazfi awil ma'i fa idza lam tanfiki as-salasu masahat tul wajibah wajaba al-inqa'u bi ziyadati alaihima. Artinya dari yang sesungguhnya yang kedua yaitu ayyuki al-mahala min syuruti ijza'il istinja, merupakan syarat bagian istinja bil hajari dengan batu, ayan kia al-mustanjiu yaitu seorang al-mustanji membersihkan al-mahala tempat kotorannya, yang dikatakan al-mahala itu sofah dan hasyafah. Ayyan dafu dia membersihkannya bihaitsu la yabqa dengan sekira tidak ada sisa lagi illa atharun kecuali baunya ya, asarnya, pengaruhnya. La yazulu yang tidak bisa hilang asar itu illa bisigoril khazfi kecuali dengan dibersihkannya awil ma'i
atau dengan air. Jadi bau itu kadang-kadang nggak bisa hilang dengan batu, kecuali hanya dengan air. Ila bisigol hazfi itu apa ya, gimana nih ya? Ntar ya saya lihat dulu ya di kamus. Oh, tembikar. Jadi seorang si mustanji itu ya kan ketika dia beristinja membersihkan hasafah atau tadi itu apa sofah ya, dia sekira dia lam yabqa tidak tersisa kecuali asar baunya kan, pengaruh kotoran tersebut itu nggak bisa hilang kecuali dengan tembikar awil ma'i bisigol khazfi ya, dengan kecilnya dengan dipergunakan dengan tembikar awil ma'i atau air. Fa idza lam tunfik al-thalasu masahatul wajibah wajaba al-inqa'u bi ziyadati alaihinna. Fa idza lam tunfik al-thalasu, jika tidak menyesuaikan dan jika tidak bisa membersihkan usapan yang ketiga itu, usapan yang 1, 2, 3 tapi nggak bisa memberikan pengaruh ya, nggak bisa bersih kotorannya, masahatul wajibah, usapan yang wajib sudah 3 kali nggak bisa menghilangkan asarnya itu, wajaba al-inqa'u bi ziyadati alaihina, maka wajib membersihkan dengan menambahi alaihina kepada hal tersebut, maka harus ditambahi lagi, cebok lagi sampai hilang baunya gitu, sampai bersih ya teman-teman. Selanjutnya syarat yang ketiga, wa an la yanjifa an-najasu, najisnya tidak kering. Bentar ya, saya mau ambil dulu nih. Oke, kita lanjut. Wa an la yanjifa an-najasu, syarat yang ketiga adalah istinjanya. Wa an la yanjifa an-najasu, kotorannya itu enggak kering. Kotorannya itu enggak kering. Kalau enggak kering susah pakai batu ya. Harus pakai air sebenarnya. Al-mana artinya anna salisa min syuruti ija'il istinja'i bil hajari bi an la yajmada al-kharija kullahu aw ba'dahu bihaitsu la yaqla'u al-hajaru fala budda ay yakuna radban aw jamidan yaqla'u al-hajaru. Al-makna artinya anna salisa yang ketiga min syuruti ija'il istinja, merupakan dari syarat-syarat pembagian istinja adalah bil hajari dengan batu. Bi an la yajmada, yang keluar, bi an la yajmada al khariju, yang keluar itu tidak keras, kullahu sebagiannya, au ba'dahu atau kotorannya itu najisnya enggak keras. Bi haitsu la yaqlahu al hajar, dengan sekira dengan batu itu ya keras, batunya tidak bisa membedolnya, membersihkannya gitu, layak lahu al-hajar, batunya nggak bisa membersihkannya. Fala buddha, maka wajib ayyakuna radban au jamidan yaqlahu al-hajaru. Nah, maka wajib ya najis yang keluar itu adalah harus radban, harus basah, au jamidan atau yang kering, yaqlahu al-hajaru, yang mana batu itu dapat membedolnya, membersihkan. Syaratnya ya nggak boleh najisnya, nggak boleh kering, rada susah kalau dengan batu. Jadi harus kering, najis yang keluar hendaklah masih basah atau kering yang masih dapat diserap oleh batu. Tapi kalau sudah kering banget yang nggak bisa diserap oleh batu, ya itu susah, harus dengan air. Syarat yang ketiga itu ya najisnya nggak boleh kering.
Yang keempat, wa an la yantakila, dan nggak boleh najisnya itu berpindah. An-Rabi'ah, bahwasanya yang keempat, min syuruti ijza'il istinja'i an la yantakila al-khariju amma istaqarra fihi indal khuruji wa innam yujawid as-safha wal hasyafa. An-Rabi'ah, bahwasanya yang keempat dari syarat-syarat istinja, bagian istinja adalah bil hajari dengan batu, an la yantakila, tidak pindah al-khariju, yaitu kotoran yang enggak tertarik over ya, enggak pindah, amma istaqarra fihi, tetap indal khuruji, ketika keluar di situ saja, enggak pindah-pindah. Fa in lam yujawid as-safhatu wal hasyafa, jika perpindahannya itu tidak melewati dubur, ya keluar dari dubur atau dari melewati helm zakar, itu syaratnya najisnya nggak boleh pindah. Selanjutnya yang kelima, wa an la yatra alaihi akhar, wa an la yatra'u wa an hayatra'a alaihi akhar. Najisnya itu yang keluar dari dubur tidak bercampur dengan benda yang bukan jenisnya, yaitu selain keringat. Jadi dia tidak tercampur dengan benda lainnya. Syarat yang keempat ya, najisnya tidak tercampur dari benda yang lainnya. Anal khamisa, artinya al-makna, artinya anal khamisa, yang kelima, min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari an la yakhtalita bil khariji ghairu jinsi aw ghairu arakin, fa in takhlata bihi walau bada istijmarihi ta'ayyana al-ma'u sawa'un kana al-mukhallitu rutban kama'in wa baulin am jafan najsan karusin am tahiran katurabin wa khalafa aramiyu fil jafi at-tahiri faqala bi adami darurihi. Yang kelima, bahwasannya sesungguhnya syarat-syarat pembagian istinja bil hajari dengan batu an yakhtalita, tidak boleh mencampuri ya najis itu bil khariji, yang keluar, ghairu jinsi, selain emang jenisnya, wa ghairu irkin, dan selain keringat. Ini nggak boleh dicampuri dengan najis yang lain, maksudnya gitu loh. Boleh tercampur hanya dengan keringat aja. Kalau keringat kan beda ya. Fi an ikhtalata bihi, jika tercampur bihi najis itu, walau bada istijmarihi, sekalipun sesudah membersihkannya, ta'ayyana, maka seseorang itu menentukan al-ma'a, yaitu air, maka harus dengan air kalau sudah tercampur dengan kotoran lain gitu. Pedang cebok kayak tiba-tiba sakit perut lagi, keluar lagi, nah itu kan tercampur. Artinya seperti itu. Maka dia wajib harus menggunakan air. Sawa'un kana al-mukhallitu arutban, sama halnya saja yang mencampuri itu rutban, yaitu basah ya, kama in kayak air kencing ya, wa baul kama in kayak air kencing ya, wa baulin, dan sama air kencing, au jafan najisan, atau najis yang berbenda kering, karusin kayak kotoran, am tahiron, atau debu, katurobi kayak tanah. Nah, gini. Jadi kan si A misalnya buang air besar. Kemudian setelah buang air besar, kan dia mau istinja dengan batu. Ceboklah si Ain cebok dengan batu. Ketika dia cebok dengan batu, keluar lagi tuh di sini yang dikatakan kencing. Kan najis itu kencing, atau kotorannya keluar lagi, atau sekalipun yang suci seperti kena debu, nah itu tetap nanti ta'ayyan alma, dia harus dibersihkan dengan air, seperti itu. Tapi wa khalafa aramliyu,
dan berbeda pendapat Imam Romli fil jafi tahir pada benda yang suci. Ini katurab ya. Faqala maka dia berkata bi adami darurihi, tidak adanya darurat kata Imam Romli jika tercampur najis itu dengan apa? Dengan benda suci ya tanah, debu gitu kan, jaf tahir maka boleh-boleh saja tidak dibersihkan dengan air. Dengan batu sudah mencukupi. Dengan batu sudah mencukupi. Itu apa ya teman-teman ya? Kamus. Selanjutnya syarat yang berapa ini? Ini masalah aja biar kalian nyimak panjang. Keempat. Selanjutnya kelima. Syarat yang kelima, wa an la yujawija safhatahu wa hasyafatahu. Syarat yang ke-6 ya, Syarat yang ke-6, sah istinjanya dengan batu adalah kotoran najis yang tidak melebihi bagian al-jawija sofa, bagian dugurnya ketika berdiri tadi, wahasyafatahu dan kemaluan helmnya ya, tidak melebihi hal itu semua. Kalau kencing melebihi kepala helmnya laki-laki, kalau perempuan ketika berdiri, dan tidak masuk bagian merupakan tempat masuknya kemaluan laki-laki dan perempuan. Jadi tidak melebihi ya, dan melebihi sofa wa hasyafa. Ntar ya, saya sambil WA-an. Syarat yang ke-6 itu nggak boleh najisnya melebihi sofa dan hasyafah ya. Artinya an-nasadisa, bahwasan yang ke-6 min syuruti ija'il istinja'i bil hajari, syarat-syarat pembagian istinja dengan batu adalah bi an la yujawija al-ghaid safhata al-mustanji. Kotorannya itu tidak boleh melebihi ya kemaluan perempuan yang tertutup ketika berdiri si mustanjinya, wal baulu dan air kencing hasyafatahu itu kepada pala helmnya, fima idakan adakaron maka apabila ada ya baul itu ada di kemaluannya, wa yazudu la yadkhulu madkhala dzakari fil unsa. Wa yujadu dan ditambahi anna yadkhula, tidak masuk madkhulul dzakari, tempat masuknya dzakar fil unsa pada perempuan. Jadi ini berhubungan badan lah, sebatasnya itu berhubungan badan, kemaluan laki-laki itu batasnya sampai kemaluan perempuan, tidak masuk seperti itu loh, gitu loh. Jadi, melebihi itu kotorannya. Jadi kalau misalnya udah masuk kan semuanya kan masuk ya. Ukurannya segitu, tidak melebihi, gitu loh maksudnya. Ini bisa dijelaskan sih. Ada hal tuh. Oke, bisa kalian gambar sendiri lah. Selanjutnya wa an la yusibahu ma'un. Syarat ke-7. Syarat ke-7. Wa an la yusibahu ma'un. Najisnya tidak terkena air. Kan mau istinja dengan batu, jangan sampai terkena air. Al-mana artinya an-nasabi'a min syuruti istinja'i bil hajari wa an la yusiba al-khariju ma'an walau litakhiri kama marra. Yang ke-7, syarat-syarat bagi istinja dengan batu an la yusiba al-kharij, yaitu yang keluar itu tidak terkena air walau litakhiri, sekalipun air itu dapat mensucikan ya, kama marra seperti yang nanti akan dijelaskan. Kama marra seperti yang telah lewat kali ya, yang telah lewat. Ini nggak boleh ya. Yang terakhir, yang ke-8, ke-8 ya.
Syarat ke-8 wa an takuna al-ahjaru thahiratan, yaitu istinjanya batu-batunya harus suci, nggak boleh najis. Al-mana artinya anasamina yang ke-8 min syuruti ijza'il istinja'i bil hajari, syarat-syarat yang 8 istinja bagian istinja dengan batu taharatul ahjari al mustanji, yaitu suci batu-batunya bagi orang yang mustanji biha dengan batu tersebut. Fala yasihu bin najisah, maka tidak sah istinja dengan benda yang najis walau bil mutanajisati, dan dengan benda yang terkena najis. Nah, itu 8 syarat orang yang beristinja. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.